Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasam yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman kasam yang bahagia juga. Tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy, selamat pagi guys. Lagi pada ngapain? Hari ini kayak Yatisam akan membagi satu kisah dan peristiwa supaya kita berhati-hati ya. Jangan sampai tindakan bodoh kita ini membuat kita ini merasa ringan gitu, memandang hukum ya cuy ya, entah itu di Hong Kong, Makau, atau Tiongkok ya, karena mereka ini kan bagian dari China ya. Jadi kayak saya mungkin salah dalam menentukan tanggal dan lokasi tempat kejadian ya. Hanya saja kayak Rizam akan membahas ini ya, mungkin kalian salah satu yang ikut tur itu ya kan, mungkin kayak Rizam itu lupa ya tanggal dan tempatnya itu di mana gitu kan. Cuma kejadiannya itu di sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu gitu cuy. Ini sekelompok teman-teman kita yang daftar di salah satu travel tour yang ke China itu ya cuy, yang ke Jembatan Kaca. Nah itu kalau misalkan kalian ikut tur kayak gitu ya kan, jatuhnya lebih murah. Kalian bisa jutking, kalian bisa holiday gitu kan, kalian bisa maksudnya bikin visa Cinanya itu diatur oleh travel agency tersebut ya. Jadi nggak mahal. Ada yang harganya 500, ada yang harganya 250 katanya cuy. Tapi daftarnya itu 1 bulan sebelumnya ya. Kita sebut aja Mbak A ya. Jadi Mbak A ini yang bercerita sama Kak Yatisam. Jadi dia ini ngomong sama Kak Yatisam dan voice note-nya itu baru Kak Yatisam dengar hari ini ya. Mungkin sebenarnya Mbaknya sudah bercerita sama Kak Yatisam itu pas di waktu kejadian perkaranya ya. Hanya saja ketilep sama Kak Yatisam dan Kak Yatisam baru mendengarkan kisahnya. Dan ini juga bagus untuk kayak angkat kisahnya supaya kita belajar dari Mbak ya. Jadi mama tua kaplak ini kita sebut aja Mbak. Kaisam kalau misalkan ada orang yang minta tolong di Cina sana, pura-pura menderita atau apa, tolong Kaisam jangan ditolong. Jadi Kaisam ingat kasusnya Maria Jen ya yang pernah kita bahas. Kayak Jam itu menolong itu ya semua karena Allah gitu cuy. Kalau misalkan kita bisa nolong ya berarti udah jalannya melalui Kak Yatisam, tapi kalau misalkan Kak Yatisam nggak bisa menolong pun, ya berarti bukan jalannya melalui Kak Yatisam ya. Jangan ditolong Kak Yatisam, karena saya adalah saksi mata di mana ada pekerja migran Indonesia yang benar-benar itu memang sengaja dia kabur di China sana ya cuy ya. Jadi ceritanya rombongan ini ya, rombongan teman-teman yang ada di Hong Kong ini ikut tur di salah satu travel agency yang di Hong Kong itu ke bagian jembatan Cina sana cuy. Ya kan, termasuknya Mbak Ah ini. Nah saat kita ini holiday kayak Sam, ya kita have fun aja, orang kita mau liburan kok ya kan. Berapa bayarnya? Ya di bawah $300 lah, kayak masih mampu lah. Nah itu daftarnya 1 bulan yang lalu. Nah terjadilah 3 minggu yang lalu grup mereka ini pergilah ya melalui Lowu sana coy. Nah saat sudah ada di jembatan China sana, mereka ini happy ya cuy, yang namanya juga holiday, bener nggak? Nah ada salah satu di antara mereka ini gerombolannya ini kabur ternyata tuh. Kenapa bisa kabur? Ini dikarenakan saat kita itu janjian jam 5 sore untuk pulang ya, karena pemandu wisatanya itu mengatakan bahwa kita harus exit jam segini. Jadi ada aturannya untuk exit kembali lagi ke Hong Kong gitu cuy, ya kan. Jam 5 kumpul di salah satu tempat dan itu sudah menjadi perjanjian, karena kita kan kalau misalkan sudah ikut tour atau travel, kita harus mengikuti perintah aba-aba pemandu wisata. Kenapa? Karena mereka yang yang membawa keselamatan kita ya cuy ya. Dan kita pun harus sadar diri nih, saat kita mengikuti rombongan kita tidak boleh egois.
Jadi kayak ibarat kata, "Ah, saya beli oleh-oleh dulu lah." Jangan, ya. Kalau jamnya segitu harus kumpul, kalian harus kumpul, ya kan. Jadi jangan egois kalau misalkan kalian ikut salah satu tur tersebut, cuy. Akhirnya mereka ini kumpullah jam 5, cuy. Ya kayak kita sih ya nurut-nurut aja, kita habis foto-foto, kita habis makan, ya kan. Akhirnya saat kumpul, ini pemandu wisata ini menghitung jumlah kita. Ternyata kayak kurang satu. Aduh beneran kayak juga dulu ya, kemarin itu bawa mama tua kaplak ke Makau, itu tuh memang 42 orang ya, 48 waktu itu Kaisang bawa. Dan itu memang susah cuy, beneran kalau misalkan kita tidak travel agency, kita jangan sekali-kalinya bawa rombongan seperti itu cuy. Karena kalau hilang, kita yang dimintai pertanggungjawaban gitu cuy. Akhirnya kembali lagi nih ke pemandu wisata ini, dihitung lagi kurang satu. Nah, ya udah aja si Kaisang ditinggal gitu aja, ya jangan, nggak boleh ya. Prosedurnya travel agency ini akan dicabut izinnya. Dia harus bertanggung jawab tuh, karena mana satu orang ini. Akhirnya dicek-cek-cek, "Oh iya Mbak yang ini," ciri-cirinya sudah tahu. Karena kebetulan sebelum kita berpencar, kita tuh berfoto Kaisang, jadi kita tahu siapa nih yang hilang. Nah, sehingga cerita pemandu wisata ini menghubungi tempat wisata tersebut untuk dicek CCTV-nya, ya kan. Karena dia punya lisensi mungkin ya, travel agency tersebut, akhirnya CCTV ini dibukalah cuy. Ternyata benar aja cuy, Mbah yang ikut dalam rombongan tersebut, itu dia memang niat kabur. Dia ibaratnya izin sama teman-temannya itu untuk ke WC. Awalnya dia menggunakan pakaian warna putih cuy. Sesampainya di WC, ternyata dia ini berubah kostum cuy. Ganti baju. Ini kan jelas-jelas kayak dia itu memang mau kabur. Ya kan kok bisa gitu kan. Akhirnya yang tidak berubah adalah tasnya sama sepatunya cuy. Yang nggak berubah. Kalau baju, make up semuanya itu udah ganti pakaian seksi. Nah saat itu dia keluar dari tempat wisata tersebut dan di depan itu sudah ada mobil dan dijemput 2 orang. Jadi memang Kaisang yang Mbak itu memang niat kabur, ya kan. Terus gimana? Karena pemandu wisata ini merasa bahwa, oh ini anak kabur, ya kan. Jadi sudah memiliki bukti, akhirnya kita semuanya telat pulang Kaisang. Mau nggak mau kita dibawa ke kantor polisi untuk memberikan, untuk melakukan pelaporan hilang satu orang ini. Iya dong. Serumit itu cuy prosedurnya. Maka dari itu kalian jangan egois ya. Jangan jadikan ini alasan kalian untuk kabur ya. Akhirnya saat ke polisi, ini hebatnya Tiongkok ya, hebatnya China. Di mana jangankan China, Hong Kong pun sama. Sekarang itu sepanjang jalan semuanya CCTV cuy. Pergerakan kita ini akan diawasi. Kemanapun kita ini pasti akan kedetek gitu cuy. Makanya nggak aneh kejahatan itu bisa tertangkap dalam 1 hari. Saat si pemandu wisata ini melaporkan kepada polisi, polisi langsung bergerak cuy. Di mana dia membuka CCTV dan kenyataannya memang sama. Seperti itu kejadiannya. Saat dia selusuri dari titik itu, ya kan, akhirnya apa yang terjadi? Wah, kita sudah menunggu sampai jam 11 malam Kaisang. Waduh, kita udah bener-bener akan diomelin majikan gitu kan. Akhirnya polisi bisa menangkap hari itu juga mbaknya cuy. Apakah mbaknya ini dikembalikan ke travel agency? Enggak. Karena mbaknya ini sudah ada motif jahat, ya kan. Akhirnya polisi ini menyuruh mbaknya untuk beli tiket pesawat sendiri dan masuk kategori deportasi sesuai paspor yang dia pegang. Dia pemegang paspor Indonesia, artinya mbaknya disuruh membeli tiket pesawat dan akan di make sure atau dipastikan polisi Cina ini untuk menerbangkan si pekerja migran ini yang kabur untuk dikembalikan ke negara Indonesia. Coba bayangin, kita niat sih ya sesimpel itu aja. Mungkin dalam pikiran kita, wah paling kita juga nanti ditinggalin gitu kan. Nggak akan dicari sebegitunya gitu kan. Akhirnya travel agency ini bisa membuktikan pertanggungjawabannya. Ini ya mungkin travel agency harus mengorbankan puluhan hati pekerja migran yang libur kecewa.
gitu cuy. Harusnya dia pulang jam segini, molor gara-gara satu orang. Ya kalian bayangin aja mama tua kaplak pada capek gitu kan, kesel nungguin, kurang ajar gitu kan, lapar dan lain-lain. Ya tapi ini adalah konsekuensi yang harus diterima kalau kita ikut rombongan kayak gini ya cuy ya. Nah, jadi endingnya itu Mbak dengan 2 orang yang jemput itu sudah langsung keciduk di hari itu juga oleh polisi Cina. Keren ya? Nah, itu tadi. Jadi, kalau kasusnya sudah seperti itu, jadi polisi Cina ini langsung menghubungi majikannya di Hong Kong bahwa pembantunya kabur di Cina dan dia proses deportasi. Lah, terus Kaisang, dia bisa masuk Hong Kong lagi nggak? Ya bisa, beli tiket pesawat sendiri, masuk lagi Hong Kong dengan visa domestic helper-nya. Sekarang pertanyaannya, yo bangkrut, ya kan? Nah, kalau kita sudah mau masuk lagi ke Cina, ya otomatis kita harus bikin visa Cina lagi dan ya kita nggak tahu akan diterima nggak di Cina itu. Nah, seribet itu. Kadang aneh-aneh teman kita itu ya cuy ya. Udah enak dikasih kerjaan di Hong Kong. Kok bisa-bisanya dia punya kenalan di Cina ya cuy ya. Kok bisa gitu cuy. Nah, yang jadi membengongkan ternyata pekerja migran ini baru bekerja di Hong Kong. Baru 1 tahun. Suhu ternyata. Kita yang 10 tahun aja takut ya kan. Udah mau dibawa ke Cina aja. Udah panik luar biasa gitu kan. Aduh, Mbak dada aja. Nah, itu kisah dari pekerja migran yang melakukan tur dengan salah satu travel agency, di mana dia menjadi saksi kaburnya teman kamu. Enak aja teman kamu, Kak. Maksudnya kaburnya pekerja migran. Itu mungkin sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan dicontoh dan hati-hati buat kalian. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.